teman-teman, kembali lagi dengan kita di podcast Ngopi, Ngobrol Paling Inti. Kita lanjut. Saya ada punya ini, ada tim, ada tamu ulang. Silakan Pak Retno. Siap. Kita ada cemilan sedikit, langsa sebagaimana supaya bisa kita ini ngambil sedikit ya. Oke, jadi intinya Bang, narkoba ini intinya itu dilarang lah, makanya jangan sampai kita anak muda apalagi yang mengingatkan bagi kita yang peserta laksar CPNS 2006 ini, kalau bisa sebagai perwakilan ASN kita harus bisa memberikan contoh yang baik gitu ya, yang Mbak Retno ya. Benar. Kalau dari Mbak Retno sendiri gimana narkoba Mbak Retno? Sebenarnya narkoba sendiri sudah ada aturan. Yang menjembatani ini adalah aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu disebutkan bahwa pengguna direhabilitasi, pengedar atau bandar itu dipidana dengan sangat berat. Lalu untuk narkoba sendiri, narkoba ini adalah narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Zat yang mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Contohnya di situ ada ganja, ada sabu, ekstasi, heroin, kokain. Ada juga yang anak-anak belakangannya ada viral anak-anak yang memakai lem apa tuh, Aibon. Itu kemarin ada sempat viral. Sepertinya itu sangat berbahaya untuk anak-anak karena mudah didapatkan seperti itu. Dampaknya adalah kerusakan otak, organ, gangguan mental, terus kriminalitasnya semakin tinggi, putus sekolah, kerja, kematian biasanya disebabkan overdosis seperti itu. Jadi apa ya, seperti contoh yang saya agak ngeri juga ya, yang lem itu. Iya. Itu emang bisa diakses ya oleh anak-anak ya dengan sangat mudah. Iya. Itu memang bahaya sih. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bang Ai sama Mbak Retno tadi, kalau bisa kita di kalangan ASN dan ini kita memberikan contoh yang baik, apalagi yang sudah berkeluarga, bisa arahkan anak-anaknya untuk bisa menjauhi hal-hal semacam lem, narkoba dan segala macamnya itu, karena sudah pasti ini akan berpengaruh terhadap masa depan mereka dan juga cita-cita mereka ke depan ya Bang ya. Ya, oke, mungkin saya juga sebenarnya heran sama orang yang rela membuang duitnya hanya untuk merusak mentalnya sendiri, merusak dirinya sendiri, merugikan keluarga. Itu sebenarnya apa yang mau diambil dari kejadian itu? Terus tapi pengguna itu dapat bonusnya adalah penjara bonusnya adalah hotel Prodeo. Pernah coba? Tidak gratis. Enggak lah, masa bilang saya gimana? Dia pernah coba. Saya kan bukan anak pang, Bang. Saya kan ASN yang jangan salah, bukan anak pang saja yang pakai narkoba, Bang. ASN juga ada yang terlibat, bahkan polisi pun ada. Wah, bahaya. Jangan sampai ya teman-teman ya, kita sudah hindari. Bang, ini loh, gangguan apakah contoh yang saya lihat itu di YouTube itu, di negara kayak di Amerika itu ada disebut kotanya kota zombie. Itu orangnya kayak pada nggak sadar, mereka pada gatok-gatok kepalanya di dinding. Apakah itu karena pengaruh narkoba itu? Sehingga seperti gangguan mental kayak gitu ya? Bisa jadi, karena penyalahgunaan. Ya itu ini. Oke, teman-teman, mungkin begitulah podcast kita untuk segmen pertama narkoba. Mari kita bertepuk tangan kepada Mbak Retno dan Mbak Ai. Jadi Bang, Mbak Retno,
pada segmen pertama tadi kita sudah membahas tentang narkoba, dan segmen kedua ini kita membahas tentang isu yang masih hangat dan perlu kita sebagai ASN untuk bisa memiliki pengetahuan dan agar kita bisa menghindari, mencegah diri kita sendiri ataupun di keluarga kita dari hal-hal yang berhubungan dengan kasus-kasus cybercrime ini. Untuk tidak berpanjang lebar, saya persilakan mungkin Mbak Retno untuk menyampaikan materi tentang cybercrime hari ini. Baik. Cybercrime atau kejahatan cyber itu adalah segala jenis kejahatan yang dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat sebagai alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan tersebut. Misalnya, membobol akun orang lain, menipu lewat media sosial, atau menyebarkan virus komputer. Itu, seperti itu. Jadi cybercrime itu memiliki ciri yang khas. Di antaranya dilakukan di dunia maya, pelaku bisa anonim. Jadi dia tidak menampilkan jati dirinya sendiri, tidak menampilkan profilnya sendiri, dia memakai akun orang lain. Kemudian tidak mengenal dia batas wilayah. Jadi walaupun kejahatannya dia melakukan di Jakarta, dia bisa melakukan kejahatannya itu di Maluku, seperti itu. Dampaknya bisa sangat luas dan cepat. Jadi korbannya itu bisa sampai sejauh itu? Ya, bisa bahkan sampai ke mancanegara. Wah, luar biasa ya cybercrime ya. Jadi teman-teman, kalau bisa kita ya Mbak ya, kita harus bisa memproteksi akun-akun kita, akun-akun bank kita, kemudian handphone kita, hindari hal-hal yang ada mungkin bisa link-link yang mungkin bisa mengaitkan kita ke kejahatan-kejahatan cybercrime. Iya, kita perlu tahu jenis-jenis kejahatan online itu apa sih sebenarnya. Bisa jadi karena hacking, cracking, phishing, malware, cyberbullying, carding, online scam. Nah, untuk online scam ini sendiri kemarin ada sempat viral untuk Semaluku yang investasi bodong itu sepertinya. Oh iya, jadi dia berkelompok seperti iya. itu. Jadi yang dari belakang yang dapat rugi, yang awalnya yang untung. Seperti itu. Oke Bang. Jadi menurut Abang, cybercrime bagaimana cara kita untuk bisa memproteksi diri dari apa? Ya, kembali kepada diri kita bahwa apa segala sesuatu yang berkaitan dengan data penting perlu pengamanan betul-betul, menjaga keamanan betul, proxy untuk menjaga proxy kita agar tidak terjadi hal-hal yang lupa. Karena yang jelas bahwa terkait dengan cybercrime ini intinya adalah pelaku memanfaatkan segala kejahatan itu bisa dengan segala hal yang memang bisa menurutnya bagi dia sekali ya kesempatannya. Jadi teman-teman, kita bersepakat ya Bang ya, Mbak Retno, bahwa intinya kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Kesempatan para pelaku terhadap akun-akun kita, terhadap ini kita, makanya kejahatan itu bisa terjadi. Oke teman-teman, ingat selalu berusaha untuk menjaga keluarga kita, memproteksi akun-akun kita dari kejahatan cybercrime, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja dan ada kesempatan di mana saja. Saya punya triknya nih Bang. Iya. Jadi untuk password sendiri jangan malas untuk ganti, karena jika kita menggunakan password itu sewaktu-waktu kita lengah, orang lain tahu, bisa saja orang lain tersebut menggunakannya untuk merugikan kita. Terus jangan klik link sembarangan. Terus jangan lupa aktifkan verifikasi 2 langkah. Tahu? Iya. Iya, yang itu. Iya, verifikasi wajah. Iya. Terus jangan sembarangan share data pribadi.
Terus update software secara berkala, gunakan antivirus seperti yang tadi Abang sampaikan, dan jangan juga lupa untuk selalu edukasi itu mana ke teman-teman, ke anak, karena anak itu rawan. Anak lebih rawan karena dia sering mencoba, sering membuka, dia penasaran. Itu sih, anak itu memang kita harus, apalagi yang sudah berkeluarga itu memang harus bertemu untuk si anak-anak mereka dengan baik ya Bang ya. Oke Bang, mari kita kasih semangat dulu. Kita dulu Bang, kita pada segmen sebelumnya, 2 segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang narkoba dan cybercrime. Oke, ya segmen terakhir ini kita akan membahas tentang hate speech. Jadi Abang, ini juga merupakan isu yang sangat memprihatinkan, dan Presiden juga sampai menaruh perhatian terhadap hal ini, sehingga Presiden mengedepankan dalam Latsar CPNS 2006 ini juga harus bisa ASN itu mencegah dari menyebarkan hate speech, hoax atau segala macam itu, dan kalau bisa kita lah yang mempelopori keterbukaan dan ketentraman, persatuan dan kesatuan di bangsa ini. Oke, Bang, Mbak Retno, jadi bayangin loh, jari kita, jempol kita itu bisa jadi senjata yang tajam yang bisa membuat kita masuk bui, bisa masuk penjara. Undang-undang ITE bisa ini kita loh. Jadi menurut Abang bagaimana tentang hate speech ini? Ya, sebagaimana arti hate speech sendiri itu terkait dengan menyampaikan ujaran kebencian, ya. Jadi otomatis ketika menyinggung seseorang itu sangat berbahaya karena jika tidak didasarkan dengan kenyataan. Nah, dan maka itu sekarang istilah yang tenar kan hoax. Gitu. Jadi intinya Bang, kalau bisa kita hindari, jaga lisan kita, jaga jari kita. Ya, bagaimana dengan Mbak Retno? Coba kita pencerahan sedikit dengan hate speech ini. Ya, baik, untuk hate speech tidak hanya tergantung pada hoax saja. Di dalamnya juga bisa jadi kita melakukan penghinaan terhadap orang lain, pencemaran nama baik, penistaan agama, terus provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong, itu yang seperti yang Abang bilang tadi. Itu bisa dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi transaksi elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oke, jadi intinya bukan hanya tentang hoax saja, tapi banyak bentuknya ya. Iya. Dampaknya sangat berbahaya. Apa ya? Saya ingat banyak sekali. Kayaknya saya ingat contoh-contoh kerusuhan. Yeah. Mungkin kita ingat dulu di Maluku kita ya dulu, karena provokasi terjadilah kerusuhan itu. Kemudian di beberapa daerah juga. Yeah. Yang akibat mungkin isu-isu ini ya berhubungan dengan suku, agama, ras ini. Yeah. Kalau bisa teman-teman hindari. Kita sebagai ASN kita harus mempelopori agar setiap masyarakat di lingkungan kita terhindar dari hate speech ini. Dampaknya itu sangat banyak. Bisa dampaknya terhadap individu, terhadap masyarakat, juga terhadap negara sendiri. Kalau individu itu bisa saja orang yang kita lakukan bullying, kita hoaxing, itu bisa trauma, terus rusak reputasinya, kemudian berbalik untuk menuntut kita. Yeah. Terus untuk dampak kepada masyarakat, kalau untuk masyarakat bisa terjadi konflik sosial, perpecahan antar kelompok. Yang parahnya lagi untuk negara, dampaknya
bisa terjadi perpecahan seperti itu. Iya. Kalau Perpecahan NKRI maksudnya. NKRI, waduh jangan sampai ya Bang ya. NKRI pokoknya harga Mati, harga mati. NKRI harga mati. Oke teman-teman, jadi intinya kita sampai pada kesimpulan bahwa dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 kita jauhi narkoba. Kita juga harus pintar-pintar menjaga data pribadi kita karena penjahat ini makin pintar. Iya. Penjahat makin pintar, zaman makin canggih, segala macam bisa terjadi. Dan juga jaga lisan dan tulisan kita untuk sesama manusia ini. Karena zaman sekarang ini segala sesuatunya bergerak serba terbuka. Keterbukaan itu juga keterbukaan informasi, keterbukaan segala sesuatu yang bisa. Kalau kita tidak bisa mengontrol, memproteksi diri, memproteksi ini kita, maka bisa menjadi bumerang juga. Harus mencegah juga. Harus mencegah dari sedini mungkin. Cegahnya apa? Apa? Cegahnya adalah jangan sering-sering sharing sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan mudah percaya berita dan jangan hindari komentar provokatif. Iya. Intinya teman-teman seperti yang Mbak Retno sampaikan tadi. Jadi tetap sebagai ASN kita harus menjaga NKRI harga mati. Penting untuk ASN. Penting juga untuk peserta Latsar CPNS 2026. Oke. Jangan lupa untuk stay terus di podcast ngobrol paling inti bersama saya Ahmad dan rekan-rekan saya. Oke, terima kasih.